Saya suka geli sendiri kalau Pak SBY yang sudah sepuh masih harus turun gunung untuk melindungi partai yang dibangunnya sejak awal, yaitu Partai Demokrat. Pak SBY pasti tahulah kalau pemilu tahun 2024 nanti adalah laga hidup dan matinya Partai Demokrat. Sejak 2014, perolehan suara Partai Demokrat terus anjlok sampai ke titik nadirnya. Kita coba bongkar dulu portofolio Partai Demokrat. Tahun 2009 adalah tahun keemasan Partai Demokrat. Dengan modal wajah gantengnya SBY sebagai incumbent yang memenuhi baliho di seluruh Indonesia, juga iklan-iklan di stasiun televisi, suara Partai Demokrat melejit sampai 20%, meninggalkan Partai Golkar yang mengandalkan Yusuf Kalla dan PDI Perjuangan yang mengandalkan Megawati. Partai Demokrat pada tahun 2009 lalu benar-benar berpesta pora sampai lupa diri dan akhirnya ramai-ramai elit partainya terjerat korupsi. Di pemilu tahun 2014, PDI Perjuangan mendadak mengubah strategi. Dengan mengandalkan Jokowi sebagai striker, PDI Perjuangan langsung melejit ke atas, meninggalkan Demokrat yang sedang terpuruk karena citranya hancur lebur. Dari 20% suara Partai Demokrat anjlok separuhnya menjadi 10%. SBY kemudian gundah gundala melihat kenyataan itu dan memanggil AHY untuk pulang kampung mengawal Partai Demokrat karena dikiranya wajah muda dan gantengnya AHY terlebih dengan background tentara akan mengangkat suara. Strategi SBY gak bunyi juga. Di tahun 2019, suara Demokrat meluncur ke bawah di angka 7% suara saja. Untung saja masih lolos ke Senayan yang menetapkan minimal suara 4%. SBY kemudian resah. Dia menganggap bahwa AHY ternyata masih belum matang untuk mengawal Partai Demokrat. Maka sebagai bapak yang baik dan bijaksana, beliau pun turun gunung untuk kembali mengawal Demokrat. SBY ini seperti seorang bapak yang kaya raya yang ingin perusahaannya tetap berjaya dan memberikan kekuasaan lewat anaknya. Tetapi sayangnya karakter si anak masih belum kuat, masih sangat manja dan bergantung pada keputusan orang tuanya. Maka apapun strategi AHY itu harus dikomunikasikan pada bapaknya. Inilah yang membuat banyak orang tertawa ketika AHY mencoba memaksa keluar dari nama bapaknya, tapi tidak berhasil mengangkat nama Demokrat seperti awal mereka berdiri. Ditambah lagi, banyak kader-kader Demokrat yang menunggangi nama Demokrat untuk kepentingan pribadinya, sehingga tidak bijak menggunakan media sosial. Nama-nama seperti Andi Arief yang pernah tersangkut narkoba dan kondom bergerigi, membuat nama Demokrat semakin menjadi bahan buli. Belum lagi ada nama Panca, Johnson, dan lain-lain yang malah menempatkan diri mereka sebagai orang yang tidak disukai karena komentar recehnya dan pembelaannya terhadap kelompok radikal. Ini membuat Demokrat sulit sekali memperbaiki citra buruknya. Demokrat berpotensi menjadi partai gurem di tahun 2024 nanti. Mereka bisa jadi tidak lolos dari batas minimal 4% dan tersingkir dari Senayan. Karena itulah mereka menggunakan strategi menumpang nama Jokowi untuk mengangkat nama mereka kembali supaya tetap dibicarakan orang. Menyinggung Jokowi adalah cara pansos terbaik untuk merangkul para oposisi. Cuma itu yang bisa dilakukan oleh Demokrat. Karena mereka nggak bisa bergeser dari citra oposisi. Mereka harus terus bertahan di sisa pertandingan terakhir. Dan ketika melihat Nasdem menggandeng Demokrat
dengan membawa Anies Baswedan ke publik, saya tambah ketawa lagi. Demokrat yang masih hijau akhirnya ikut permainan Surya Paloh yang terkenal jago bermain di politik. Demokrat hanya jadi alat saja untuk Surya Paloh. Begitu juga Anies Baswedan. Mereka hanya jadi alat tawar saja karena Surya Paloh sebenarnya juga nggak suka Anies. Tetapi dia butuh Anies untuk melakukan tawar-menawar dengan PDI Perjuangan. Nasdem jelas butuh Demokrat dan PKS karena dengan bersatunya ketiga partai itu mereka bisa memilih calon presiden. Tetapi catat, pada tikungan terakhir, lihat saja Nasdem bisa berbelok tajam dan merapat ke koalisi meninggalkan Demokrat dan PKS berduaan. Akhirnya Demokrat kembali gigit jari dan suara mereka kembali anjlok karena salah strategi. Demokrat, nasibmu kini. Sini ngobrol sama abang tentang politik sambil seruput. Wow, luar biasa Bung Denny Siregar memberikan pelajaran politik kepada Partai Demokrat, teman-teman sekalian. Ini sangat berharga bagi Demokrat, atau sebaliknya Demokrat ngamuk karena mendengar suara Denny Siregar yang memberikan kritik pedas kepada Partai Demokrat dan kepada Pak SBY dan juga anaknya AHY. Teman-teman sekalian, semoga Demokrat bisa berubah menjadi partai yang diidam-idamkan masyarakat. Mari kita lihat teman-teman sekalian, komentar teman-teman. Ada Udin, Nasdem akan belok karena Pak Ganjar dan Pak Andika ternyata yang akan diusung PDIP. Wah, Ganjar masih terbaik bro. Siapa ini? Nah, Pisonwati. Ya. Apa yang didapat dan dibentuk dengan cara instan pasti cepat hancur serta hilangnya. Lebih-lebih jika pondasinya terbentuk tidak kokoh, asal-asalan dan terlihat megah di luar saja. Wah. Ada Chandra Susetio. Apapun kata SBY, Pak Jokowi lah yang terbaik. Memang sampai detik ini kita sepakat bro bahwa Pak Jokowi masih yang terbaik. Ada Wiwik Hartono, mantap Bang Denny pencerahannya, apapun promosinya pada nyungsep, bukan menjelekkan tapi realnya saja. Wah, benar-benar terjadi memang. Pak SBY turun gunung dan anaknya itu manja sekali ya. Sunardi Darmadi yakin dan berharap Demokrat akan nyungsep dan hancur di Pilkada dan Pilpres 2024. Wow, ada prediksi yang luar biasa ini ternyata. Ada Dudi Samsudin, Partai Demokrat naiknya sangat cepat, tapi turunnya cepat juga, langsung nyungsep. Walaupun SBY turun gunung, Demokrat tetap nyungsep karena rakyat cerdas. Ya, di zaman media sosial seperti sekarang ini, masyarakat Indonesia mana bisa dibohongi, bro. Baik teman-teman sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.